Pemirsa, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengaudit ratusan alumni beasiswa LPDP guna memastikan integritas penggunaan dana pendidikan negara tersebut. Tercatat 44 orang teridentifikasi melanggar kewajiban untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Terakhir Pak Sudarto, BPPK. Dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Senin kemarin, PLT Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu Sudarto melaporkan 44 penerima beasiswa LPDP mangkir dari kewajiban mengabdi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 8 orang telah diberi sanksi wajib mengembalikan dana beasiswa yang diterima, sementara 36 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya awaldi, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang ya, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Sementara itu, Sudarto juga menyampaikan data yang dia paparkan berasal dari perlintasan keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta laporan dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Terendusnya pelanggaran LPDP berawal dari unggahan WNI di Inggris yang bangga anaknya mendapat paspor asing. Warganet mengkritik karena ia dan suaminya penerima beasiswa LPDP dari pemerintah Indonesia. Tunggu selama 4 bulan ke belakang nyampe juga. Ini paket bukan sembarang paket, isinya adalah sebuah dokumen yang penting banget yang merubah nasib dan masa depan anak-anakku. Kita buka ya. Inilah video dari pemilik akun @sasetyaningtyas. Postingannya terkait anaknya yang mendapat kewarganegaraan asing jadi perbincangan warganet. Hal ini lantaran statusnya dan sang suami sebagai mantan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP. Setelah menerima amplop, ia menunjukkan ekspresi terharu dan menyebut ini paket bukan sembarang paket. Dirinya mendapatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan bahwa anaknya yang kedua diterima menjadi warga negara Inggris dan menerima paspor secara resmi. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Sejumlah netizen pun bahkan mencari tahu data riwayat pendidikan dan status LPDP pasangan suami istri tersebut. Sementara ia dan sang suami merupakan penerima program LPDP dari pajak rakyat. Namun kritikan warganet ini justru dibalas oleh Sasetyaningtyas. Usai viral di media sosial, Sasetyaningtyas pun mengunggah tulisan permohonan maaf. Ia menyebut video tersebut dibuat sebagai bentuk rasa kecewa dan frustasi sebagai WNI terhadap kondisi Indonesia hari ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD marah mendengar pernyataan Dwi Sasetyaningtyas, alumni penerima beasiswa LPDP yang melecehkan Indonesia. Meski demikian, Mahfud mengingatkan pemerintah untuk tidak menutup mata terhadap akar permasalahan yang membuat seorang WNI melecehkan negaranya sendiri. Saya marah orang lalu merasa tidak suka kepada Indonesia, padahal dia sendiri itu mendapatkan nikmatan karena Indonesia, mendapatkan nikmatan sekolah karena Indonesia, lalu dia melecehkan Indonesia di depan publik dengan begitu parah gitu ya, begitu menyakitkan bagi kita. Cukup saya aja yang jadi WNI, anak saya enggak usah. Apes betul rasanya jadi Indonesia, kira-kira gitu katanya ya. Nah, tetapi kemarahan kita tentu harus kita bandingkan dengan situasi. Saya terus terang marah kepada Tyas ini, Bu Tyas atau Mbak Dwi Tyas ini. Ya. Dan banyak rakyat marah, saya baca. Ya. Tapi kalau kita lihat ke belakangnya, kita juga harus sadar diri lah. Pemerintah pengelola negara ini kan dia katakan kenapa dia melakukan itu. Karena
perkembangan Pemdar Tahir nampaknya membuat putus asa. Pemerintah melakukan langkah-langkah, sesudah dikritik tidak peduli, iya kan? Perbaikan tidak dilakukan, itu kan dilakukan oleh Dwi Sasetening Tias ini ya, Dwi Tias lah ya panggil ya. Ibu Tias lah kita Ibu Tias lah ya. Menurut saya ya salah dia dengan bersikap begitu, terlalu emosional. Tetapi juga kita harus sadar, sikap seperti Dwi Tias ini, ya, itu kan pernah ramai dulu beberapa waktu yang lalu, kabur aja dulu. Itu kan sama artinya. Mirip-mirip lah Pak ya. Kalau negaranya kayak gini kabur aja dulu, kan mirip sebenarnya semangatnya. Kalau di dalam tidak terlayani, ya dengan baik sebagai warga negara atau rakyatnya seperti itu, ya kabur aja dulu. Jadi, kan begitu. Pak Mahfud melihat itu serangkaian sikap respon publik. Nampaknya pemerintahnya sudah terlalu steril ya terhadap kritik-kritik itu. Pengamat kebijakan publik sekaligus peneliti Bonatua Silalahi menjadi saksi ahli dalam sidang Citizen Lawsuit ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam sidang itu, Bonatua menyatakan semua informasi publik harusnya bisa diakses oleh lembaga publik. Dalam sidang, Bonatua menjelaskan ia memperoleh 5 salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia. Bonatua menyebut ada 32 jenis informasi yang ada di dalamnya. Sementara itu dari KPU Solo, Bonatua belum menerima salinan ijazah dan baru memperoleh salinan hitam putih. Sedangkan yang diminta adalah salinan berwarna atau sama seperti yang ada di DKI Jakarta. Lembaga negara sudah tunai melaksanakan kewajiban itu atau gimana? Belum. Yang Solo belum. Solo itu baru menyerahkan informasi hitam putih. Warna itu juga informasi. Kita meminta informasi warna. Yang berwarna, yang dari Solo ya, ini kan Solo ya, Surakarta. Yang diberikan 2 dan itu hitam putih semua. Sementara yang kita minta adalah sama seperti yang di DKI, sama yang seperti di KPU, harus berwarna. Stempelnya itu kenapa? Supaya memastikan bahwa yang diberikan ke kita ini adalah sumber dari awal-awal 2005 lalu, bukan fotokopi dari fotokopi. Seperti itu. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait tidak berwarnanya legalisir ijazah Jokowi di KPU Solo, kami telah terhubung dengan Bonatua Silalahi, penerima salinan ijazah Jokowi, dan Bang Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu. Selamat malam, Bang Bona. Bang Ade, apa kabar? Selamat malam Bang Dapin, kabar baik. Selamat malam Bang Dapi dan Pak Bonatua Silalahi yang baik hati. Baik semuanya ya Bapak-Bapak. Saya ke Bang Bona terlebih dahulu. Bang Bona, apa saja yang Anda sampaikan dalam persidangan? Sebenarnya saya di situ dipanggil sebagai ahli ya, tapi ternyata sedikit bersaksi tentang apa yang saya kerjakan selama ini ya, yaitu memperoleh informasi 5 spesimen fotokopi terlegalisir dari sejak Pak Jokowi Wali Kota Solo 2005 sampai Presiden 2019, gitu Bang. Oke, tadi Anda juga sampaikan belum menerima apa dari KPU Solo, apa yang belum diterima? Nah, jadi kan sebenarnya saya meminta ke KPUD Solo itu adalah salinan fotokopi terlegalisir berwarna. Jelas saya sebut di permohonan saya. Ternyata yang dikirim itu adalah salinan fotokopi terlegalisir tidak berwarna alias hitam putih. Artinya saya masih bertanya apakah ada yang berwarna spesimen awal-awal yang istilah kerennya itu legalisir stempel basah ya. Saya kan mintanya yang dari fotokopi berwarna legalisir stempel basah seperti itu Bang. Tapi ternyata 2 spesimen itu baik 2005 maupun 2010 itu dikasih masih bentuk hitam putih. Apa alasan KPU waktu itu? Saya sudah langsung keberatan, saya kirim tapi belum ada jawaban. Oke, barangkali mungkin ya diduga berkasnya hilang atau tidak ada, atau di mana keselip begitu. Ada nggak disampaikan itu? Nggak ada. Ya seperti biasa, sifatnya hanya bersatu arah. Nah kita tunggu, karena beliau kan saya sudah meminta jawabannya. Kita tunggu 10 hari sesuai dengan prosedur keterbukaan informasi publik ya, surat bersurat. Kita keberatan ya kita tunggu jawabannya, gitu Bang. Oke, saya ke Bang Ade. Bang Ade, berkas ijazah Pak Jokowi ini banyak sekali yang diterima oleh Bang Bonatua. Namun ada berbagai versi yang ia terima. Salah satunya tadi yang tidak berwarna legalisirnya. Tanggapan Anda? Ya, jadi terkait persoalan berwarnakah
atau tidak berwarnakah, hitam putih dan lain-lain sebagainya, itu merupakan persoalan administrasi kan, yang mengetahui adalah KPU. Apa yang diminta KPU sebagai persyaratan calon wali kota ataupun calon gubernur ataupun calon presiden sudah kami sampaikan. Pak Bapak Insinyur Jokowi sampaikan dengan ketaatan administrasi. Kalau terkait bahwa yang diserahkan Pak Jokowi ini tidak berwarna misalkan, harusnya kan nggak diterima bila memang ada persoalan di situ. Tetapi ini saya melihat hal ini ya monggo Pak Bonatua menanyakan ke KPU, karena begini, ini kan sudah berlalu ya berapa lama, sudah bertahun-tahun. Terus kemudian adalah legalisirnya adalah ukuran yang mengecil dari fotokopian dan lain-lain sebagainya. Saya rasa itu semuanya delusi nasional yang diciptakan oleh seorang yang bernama sahabatnya Pak Bonatua. Siapa itu? Pak Roy Suryo, Mas Roy. Bahwa hal ini kan mengganggu akal sehat kita ketika kita langsung menyimpulkan, menjustifikasi bahwa ini adalah palsu dan yang diujinya tetap fotokopian. Sama dengan Pak Bonatua. Saat ini memegang legalisir, ya kan? Kemudian nanti itu diuji, ya dah. Tetap aja, saya rasa seorang peneliti ya lebih memahami itu. Apakah salinan ijazah di legalisir ini pantaskah untuk dijadikan satu penelitian yang sifatnya membahas tentang keaslian atau kepalsuan ijazah gitu. Nah, kalau memang ada palsunya, mana aslinya? Kalau memang ada aslinya, mana palsunya? Minimal dua arah yang tadi disampaikan Pak Bonatua bahwa jadi nih saya tetap menyampaikan bahwa ini kan hal yang didapatkan Pak Bonatua sama sekali tidak ada hubungannya dengan Bapak Insinyur Joko Widodo, walaupun itu persyaratan dari Bapak Insinyur Joko Widodo, tetapi itu adalah tertib administrasi. Apa yang diminta sudah dipenuhi dan dinyatakan lolos. Kalau tidak kan ditolak harusnya. Ya, oke. Saya ke Bang Bona. Bang Bona, artinya harus ada pembanding. Jika mengatakan A asli, harus ada B yang palsu. Begitupun sebaliknya. Nah, apakah ini juga menjadi objek yang nantinya akan Anda teliti, termasuk tadi cap basah legalisir tadi? Benar Bang Dapin, bahwa saya kan sekarang baru tahap mengumpulkan sampel ya. Sampel saya itu kan sifatnya sekunder. Jadi, dan sekunder ini pun ketika saya uji dia sifatnya baru terverifikasi. Artinya belum sama sekali terklarifikasi ataupun belum terautentikasi. Jadi nanti dari sampel ini mungkin kalau benar memang fotokopinya dikasih yang ke saya itu adalah sifatnya hitam putih, kita menunggu tahap berikutnya, yaitu tahap autentikasi dari lembaga kearsipan daerah atau nanti dari ANRI. Jadi ini mungkin bisa aja seperti kata Bang Juna sifatnya administratif. Apalagi kita tahu ya bahwa tahun 2005 itu pilkada itu masih rezim undang-undang pemerintahan daerah, belum rezim undang-undang pemilihan umum pemilu. Nah, sejujurnya saya belum tahu itu aturannya dulu gimana tahun 2005 ya. Beda dengan sekarang yang sekarang kan lagi isu juga itu kan pemilihan kepala daerah kan pengen dikembalikan lagi seperti dulu menjadi rezim undang-undang pemerintahan daerah, bukan menjadi rezim undang-undang pemilihan umum. Nah, ini memang harus kita klarifikasi ke KPU. Nanti kita tunggu saja jawaban resmi KPU. Apakah waktu itu kebijakan publiknya bagaimana sehingga belum tentu kita langsung menyalahkan bahwa menerima fotokopi dilarang atau tidak. Kita tunggu saja Bang Dapin ya. Oke. Ya. Bang Ade, artinya kalau KPU menerima berkas tersebut dalam keadaan demikian, katakanlah begitu, artinya bolanya sebenarnya di KPU ya? Iya dong. Gini, syarat
administrasi pencalonan bakal calon namanya, ya kan? Bakal calon wali kota misalkan, katakanlah seperti itu, ya. Ya tentunya syarat administrasi itu disampaikan baik itu kepada tim pemenang, ya, atau bagian yang memang mengurusi data-data untuk didaftarkan sebagai bakal calon, ya kan? Kan itu. Tentunya kalau nggak salah ada form yang diisi ya, kemudian dilampirkan ya C1, C2, C3 apalah gitu ya. Saya pernah juga sebagai calon pada saat itu, tapi DPR RI. Cuman saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh formulir yang diberikan oleh KPU itu yang harus kita penuhi gitu. Oke. Foto, kemudian ada apa? Surat pernyataan tidak pernah dipidana dan lain-lain sebagainya. Itu semua runut disampaikan bahwa kalau Anda ingin mencalonkan, ini loh syaratnya. Nah, itu kita penuhi dong. Baik. Kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka dia bisa saja gugur dalam pencalonan gitu. Oke, baik. Dan itu, dan ingat Pak Jokowi, Bapak Insinyur Jokowi Widodo pada saat mencalonkan wali kota itu dia belum masih wali kota kan, nggak ada karena selalu dianggap bahwa ada intervensi kekuasaan lah dan lain-lain. Pada saat itu kan SBY masih presiden. Oke. Kan? Oke. Kan gitu. Oke. Bang Bona, Anda nanti akan mencoba untuk mengklarifikasi autentikasi ini ke UGM sebagai pembanding? Sebenarnya UGM juga sifatnya dia hanya punya salinan juga, aslinya tetap di beliau ya, di Pak Jokowi sendiri. Jadi autentikasi itu bukan kopi ke kopi, tapi kopi ke asli. Nah, itu urusannya Andri nanti minta arsip ke KPU nanti minta asli ke Pak Jokowi, sehingga ini nanti diautentikasi apakah arsip yang di KPU yang diserahkan ke Andri itu otentik atau tidak. Nah, kalau nanti ke UGM kan juga dia begitu saya tahu ya, begitu dia dikasih ijazah, seharusnya UGM menyimpan salinan juga. Saya mau nanya Pak Bonatua. Pak Bonatua tahu dari mana bahwa UGM itu tidak perlu untuk diautentifikasi, dalam hal autentifikasi harus Bapak Insinyur Joko Widodo memiliki ijazah? Karena undang-undang kearsipannya tidak mewajibkan Bang UGM. UGM itu kan punya sistem kearsipan sendiri, kearsipan perguruan tinggi. Maksudnya kearsipan dalam artian apa ini? Kearsipan pemilu. Kearsipan pemilu, oke. Iya, beda rejim itu dengan kearsipan perguruan tinggi. Masalahnya kan Pak Bonatua mengatakan bahwa ini tidak diarsipkan kan? Iya. Nah, pertanyaan saya juga sekali lagi Pak Bonatua, apakah ya presiden-presiden yang lalu diarsipkan atau tidak? Memang itu sayangnya memang tidak ada yang mengarsipkan sama sekali yang setelah pemilihan langsung ya. Per ya. Nah, setelah pemilihan langsung, tapi sebelum pemilihan langsung ada. Iya, maksud saya setelah pemilihan langsung berarti yang pertama melakukan demokrasi pertama pemilihan langsung itu pertama adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ya kan? Iya. Nah, Bapak SBY pada saat itu diarsipkan atau tidak? Sudah aku minta, nggak ada. Ya kan, artinya gini. Jadi jangan juga Bang Bonatua memberikan satu narasi bahwa setelah pemilihan langsung sudah diarsipkan. Enggak. Jadi yang maksud saya ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di situ, ada Ibu Megawati di situ menjadi presiden ya semua ya. Jadi tapi yang tentunya pemilihan langsung yang melalui KPU ya. Tidak termasuk yang hanya menggantikan atau lain-lain sebagainya. Oke. Baik. Maksud saya Bang Bonatua, kalau kita berbicara ada juga yang tidak diarsipkan, tentunya bukan kesalahan Bapak Insinyur Joko Widodo kan? Iya kan? Kan itu persoalannya. Saya setuju Bang Ade, artinya gini, sampai sekarang aku selalu masih berbicara di sistem ya, di administrasi, belum berbicara orang. Oke. Nah, begitu ini kita ketemu problem ini, yang mau saya pastikan adalah KPU-nya sendiri apakah menyelenggarakan sistem kepemiluan dengan benar. Oke. Nah, setelah nanti KPU baru nanti ke UGM. Oke. Nah, setelah UGM baru nanti menyampai ke Pak Jokowi. Nah, kita kan masih baru menunggu KPU jawabannya apa. Nanti setelah KPU memberi jawaban kita akan klarifikasi lagi ke UGM. Oke, baik.
Seperti Baik, itu. artinya sistemnya dan bolanya ini masih di KPU ya. Seperti apa jadi, KPU iya memperlakukan dong. berkas-berkas administrasi yang tadi calon-calon presiden yang mendaftarkan diri di sana Iya dong. gitu ya. Oke. Semuanya Masih juga terlalu dini diproses kita dong. menyalahkan Pak Jokowi lah. Oke, baik. Artinya gini, saya Baik. minta juga Bangunan Tua langsung singgung juga Andri bahwa kalau bisa presiden yang lain juga diminta aja gitu. Bangunan Tua, masa konsentrasinya ke situ nggak fair loh. Nah, oke, kita catat. Nanti barangkali ini masukan buat Bang Bonatua ya untuk selanjutnya Iya. meneliti berkas-berkas yang lain ya. Terima kasih. Bapak-bapak, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Bang Ade, Bang Bonatua juga terima kasih. Terima kasih, Bang Selamat Ade, malam Bang Bapak-bapak. Pipin. Sehat selalu. Malam.